Istima'in Amawah yang saya muliakan, yang memuliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, di tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita adab memakai dan melepas pakaian. Di antara adab-adab ketika memakai baju atau memakai pakaian, yang pertama jangan lupa untuk selalu berdoa. Ada doa khusus ketika memakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu doa panjang. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man labisa thawban jadidan, barang siapa yang memakai baju, lebih khusus baju baru, faqala, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, maka ia akan diampuni dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Katanya biasanya kalau kita puasa apa semalam, puasa Arafah, siapa puasa Arafah akan Allah ampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Kalau ini ada bertahun-tahunan, ya kalau akun puasa seharian biar mana hari haus sebulan. Untung hari-hari haus malam hujan. Kalau ada hujan panas, sudah panas menjadi sapi dulu. Nanti ini paling pada ini ada jadi alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Izin Nabi siapa membaca doa tadi wabil khusus waktu apa? Waktu memakai baju baru. Jadi biasanya orang memakai baju baru itu bila beli baju itu bila datang ke rumah lalu hendak langsung memakai. Baca doa ini, maka ia akan diampuni dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi baju itu dipakai berberkah, membawa keberkahan. Maksud membawa keberkahan begini,
Kan kadang ada orang berbaju baru itu lalu hatinya tuh kada terbawa untuk kebaikan. Apa contohnya? Baju baru lalu muncul dalam hati baju baru mahal, lalu muncul di hati hendak menampakkan kesombongan. Nah itu ada bagus tuh. Kalau kayak ini misalnya belajar doa ini pas memakai baju baru lalu mencermin ya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah ya sudah memberikan rezeki bisa beli baju baru, lalu muncul lagi di hati sebelum aku kemana-mana berjalan baju ini akan dibawa untuk sholat dulu. Nah itu dapat hidayah namanya. Kalau kebanyakan manusia itu bila baju baru udah semprot jalan gas langsung kemana itu hendak dinilai orang, hendak dinilai. Kalau rumah anak pas keluar rumah coba tuyul baju baru kan? Oh iya langsung kadang-kadang orang ada khawatir kalau kelihatan. Kadang dikhawatirkan orang berbaju baru itu dikhawatirkan ada sifat sombong muncul di dalam hati. Ada kedua itu. Kemudian lagi yang kedua memulai memakai baju dari sebelah kanan. Kamu tidak bisa memang samuan apa cuma merasa tetap kanan. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rawahul Bukhari, hadisnya sahih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi itu senang, Nabi itu suka. Sukanya Nabi apa? Memulai dari kanan. Apa aja? Memakai sandal, menyisir rambut, wudu, dan semua keadaan. Kecuali masuk WC dan masuk pasar. Kalau yang ini semua kan jadi bila pakai sandal sandal kan tapi kalau awal masjid ini kaki kiri, jadi kaki itu diletakkan di atas sandal kiri, tapi kadang dirasuk yang masuk pertama kali itu kaki kanan. Jadi misalnya sandal, ini kalau masjid kan kaki kiri kan, nah jadi sandal kaki kiri itu meletakkan sandal di atas sandal kiri, sedangkan kaki kanan langsung merasuki sandalnya. Harusnya merasuki, terus jadi dikasih. Karena kadang-kadang orang bingung kan, kalau masjid kaki kiri berarti langsung masuk makan sandal kan ada kakinya diletakkan di atas sandal sebelah kiri, tapi sandal kanan yang langsung kakinya dirasuk kanan dipasang. Habis sudah pasang kaki kanan baru kaki kiri. Jadi Nabi senang berbaju sebelah kanan, menyisir rambut sebelah kanan. Bahkan orang berwudu pun mulai sebelah kanan belakang, tapi sebelah kanan itu yang ada pasangannya tangan, ada kepala kan biasa. Kenapa kanan? Karena orang menyisir rambut itu biasanya berbelah mulai kanan dulu, tangan, kaki, telinga, kanan. Kalau kalian kiri kanan dan sebelah kanan, kalau ini karena sunnah Rasul. Wudu sebelah kanan, lalu wajah sebelah kanan. Nah itu kepintaran ulama. Nah jadi Nabi senang memulai sesuatu sebelah kanan. Yang ketiga, tidak memakai baju di hadapan orang karena dapat menghilangkan rasa harga murah, wibawa hilang. Kecuali jika dalam keadaan darurat. Ya kadang-kadang kalau beginian dari Islam ini lalakian. Lalakian itu kadang-kadang ada tamu jadi rumah ada baju ada sambil berjalan sambil memasang baju.
Kalau dia menyewa, ini baju sambil dipasang, sambil membuka pintu, sambil memasang baju. Atau dulu ada jemaah ulun dulu salah satu masjid. Situ kalau ke masjid, baju kaos, pakai celana 3/4, sarung ke atas ini motor, baju koko di motor, kopiah gitu ya. Jadi sampai kemudian tutup ada tamu di luar karena sampai di masjid hanya dipasang sendirian. Ini ada kebiasaan. Kecuali apa? Dalam keadaan darurat, depan dua lewat apa? Kebakaran, langsung loncat, ada baju tadi. Nah, baju ambil langsung kau masang. Dia udah kurang kayak kami berdiri di dunia atau subuh jam 5 kurang 3 menit, jam 6 kurang 3 menit kan masih kesel gempa. Nah, kalau hebat dari rumah maka malam itu untuk dari baju mau celana panjang buka langsung sampai di halaman dari baju masing-masing. Ada ibu-ibu jalan jalan nanti dia di kamar mandi kan, ayo gempa ya gempa matian orang. Oh, kalian yang sadarnya dia ada yang sandal, ada yang baju, ada yang pasang PH aja yo. Tapi kadang-kadang tahunnya dia ada semua. Pas dikatakan gempa sudah selesai, baru sadar atau ada mohon. Jadi jangan dibiasakan memakai baju di hadapan orang membawanya pada bagus, apalagi di rumah di hadapan kehanakannya orang. Dan matinya apa yang itu juga. Sama kayak malapasnya tuh hati-hati juga ya. Malapas memakai baju itu hati-hati juga. Apa contohnya? Contohnya kadang-kadang banyak orang ke kamar mandi itu, mau mandi. Lalu kalau masuk kamar mandi, tapi angkat kan? Kamu angkat sampai ke atas semua. Tanda biasa sarung itu diangkat kan? Lalu nanti masuk kamar mandi sudah diangkat kan? Sampai ke bawah kan? Kelihatan sempaknya orang. Yang sampai apa selain mau akhlak, mau aktu harga diri, wibawa hilang. Kenapa? Akibat kita memakai baju di hadapan orang. Kebiasaannya kan sebenarnya bisanya cuma ujar berbatah kalah bisa karena biasa. Sama kayak orang pakai sandal, kalau kebiasaannya ada sama lapas pelacur ada sama lacur juga. Coba, ya orang. Pada tahu lagi mana satunya pas sandal pulang, mana sandal boya. Desa kita kan bisa merapikan. Nah, yang keempat, tidak memakai baju yang ketat sehingga tampak bentuk badan dan lebih buruk lagi bagi para wanita. Lelakian aja tidak boleh, apalagi bininya. Siapa tahu lelakian ini habis ikut apa tuh? Apa nih? Fitness. Oh iya, kayak waktu jauh fitness lah ya Allah. Baju ketat kelihatan, iya deh. Itu dalam agama dilarang. Laki-laki aja dilarang, apalagi perempuan dilarang. Bahkan dalam hadis itu disebutkan bila perempuan memakai baju ketat, memang niat hendak melihat akan wanita lakian. Sudah ketat dibukakan, kurang ke sini lah. Kalau laki itu masing-masing dia tidak berbaju rapinya sampai ke sini, dipasangnya. Kalau ini malah dibukakannya, makanya
itu jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Intinya yang gampang apa? Jangan memakai baju ketat. Laki-laki kan, perempuan kan. Apalagi perempuan jangan. Kasihan laki-laki ya Allah. Kasihan yang laki-laki dong. Yang laki-laki ada tahu kewaan dong sama aja ya Allah. Kalau itu oleh kepala aja. Apalagi ini maaf banyaklah maaf kadang-kadang bisa olahraga ya Allah, olahraga itu bisa pakai baju ketat, olahraga kalau bisa bajunya tuh panjang sedikit. Ini kadang-kadang ada kalau ini pantat ya nampak atau juga karena lagi senang empat belakang aja. Ada sana pada empat melihat di benar ada jadi dosa semua. Kemudian yang kelima memakai baju berniat. Niatnya apa? Niat mengikuti perintah agama. Kenapa? Agama mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, jadi kita berbaju itu niatnya apa? Mengikuti perintah agama. Apalagi ke masjid, jangan sampai terbalik. Quran itu mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai baju, pakai perhiasan. Jadi yang bagus itu memang yang bagus-bagus dipakai ke masjid. Jangan terbalik. Ini kadang-kadang ke masjid kalau enggak kamu sholat ala kadarnya yang dipakai. Tapi kalau sudah acara orang kawinan, bagus. Bukan karena boleh, bukan ya disamakan lah minimal. Bila acara kawinan yang bagus, mau anak yang bagus juga. Bila acara orang kawinan itu berapa jam? Nanti 3 jam lah. Nah, sampai lah. Mulai berangkat jam 11, boleh jam 2, 3 jam. Perhatikan baik-baik. Baju itu langsung di laundry, ditapas. Kadang-kadang dia rendam. Padahal pakai setempat benar. Kalau di laundry yang bagus. Kalau dicuci direndam bagus nggak beranda pulang ini. Pertanyaannya, umpama kayak itu lagi ada yang sebulan ada berapa saat? Cucu ada sebagian, mabuk cucu nah. Cucu bawa apa ini? Bukan dari boleh paling ada yang bagus lah sedikit. Wah, aku bisa dicuci berapa kali? Seminggu sekali kan cuci juga. Karena setiap hari kan pakai berapa kali? 5 kali. 5 kali. Apalagi berdoa pas hari panas. Bukan karena boleh mansur nikmat Allah itu bagus, cuma dalam segala keadaan. Jangan sampai kita ke acara orang bagus-bagus, ke pesta bagus-bagus, ke undangan bagus, pasnya ke masjid, pas sembahyang yang dipakai mukana yang apa itu? Yang berbintik-bintik tomat. Dari mana bagian yang dekat? Kalau bahari memang ada kira. Kalau dulu dari mana ada babi pijit, ada ya. Kalau tuh anak-anak perhatikan di masjid itu bisa lihat di bingin ini. Coba kalau di rumah biar kayak gitu, melipatnya bagus kok. Coba kalau mau kata, langsung menggulung. Tapi sini ada dalam. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Waktu iya mana. Lalu biasa kadang menyatakan kalau melipat mana, padahal kan ini juga lah. Oh dilipat bagus.
Melipat sajadah itu dia berdiri jangan kabukan. Ini misalnya lah mana nih ini kepala ini kaki melipat ke ini. Nah, supaya kalau melipat ke ini itu kaki dengan tempat sujud sampok kayak kan sebenarnya itu kayak jangan ke depan miringan ke kanan atau ke kiri. Jadi yang jahil kalau dari yang kafir kamu itu aja masih daripada cep aja bulung ada ulungnya bini tuh melipat kan ada yang bulung ada yang juga nah yang melipat kayak pais kalau pais orang banjir pais kan tapi paling tidak ada api ini kan simpel tapi ini kesunahan sama misalnya saya orang masjid di rumah Pak Ijabah ya datang dan pergi dari tempat berbeda itu simpel tapi susah berangkat mulai mana boleh mulai mana itu kesunahan simpel karena sunnah Rasulullah banyak luar biasa. Jadi niat-niatnya apa? Mensyukuri nikmat Allah bisa. Maka mensyukuri nikmat Allah apa ini? Baju misalnya kan, baju bagus dalam artian apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jangan sampai baju itu yang buruk banget. Kan ada manusia tuh duit banyak suci tapi beban itu buruk betul. Ada orang pasti kan ada manusia tuh buruk banget. Ini kalau rumah kan dalam rumah itu maka kalau dibikin itu biasanya dasar cuma kalau itu yang paling bawah tuh nyaman baunya aja. Dingin itu buang makanya ruang padahal karena istrinya tuh di lubang ya kan nyaman angin dingin jangan sampai berbeda itu nanti jadi bahan pembicaraan orang lain menggibah menggosip itu berdosa. Tapi kita yang membuat orang lain menggibah itu jauh yang berdosa lebih. Suginya itu ya, bajunya, la ilaha illallah, pokoknya, itu nanya. Toko di pasar pagi, Sapolo, baju, la ilaha, apa kabar? Orang menggibah itu salah, tapi akibat dia juga. Jadi maaf ulama itu presiden juga ada ya. Cuma yang sebagian khusus, ya lah, nang tidur khusus. Jadi baju bagus kalau kita ini ada banyak rusak dipakai dalam semua keadaan. Yang dipakai, pasar dipakai itu harus semua lalu baik cepat pasar cepat ada bagus. Ini ulama-ulama ada banyak bajunya cuma khusus kalau bisa melatih ulama-ulama bajunya putih-putih buka sana tetap bagus mau kita buka coklat kelihatan arahnya orang bagus bajunya ada banyak tapi memakai di sini ke masjid, ke majelis, ya Allah. Nabi itu ketika menghadapi orang-orang besar baju hijau, bawah. Nabi ketika ke masjid sering memakai baju putih, karena nampak nih. Nabi ketika menghadapi musuh baju hitam.
tutup. Makanya ninja itu kan kita molok. Karena baju hitam itu bau. Bahkan mau perang hitam baju semua yang warna putih. Ya Pak, dicatkan supaya hitam itu boleh. Supaya apa? Musuh itu melihat dari jauh-jauh, dia musuh muda-muda semua. Bikin musuh tertarik. Padahal perangnya buat kai-kai. Nah, jadi tadi niatnya yang baik-baik menunjukkan alhamdulillah, terima kasih Allah. Orang memakai baju baru tidak lain bukan mensyukuri nikmat. Bahasa kita apa? Tahadus bis nikmat. Tahadus bis nikmat itu mensyukuri nikmat Allah. Kan salah. Baju baru asal duitnya ada yang salah. Duitnya ada baju baru atau baju itu dia kan baru tapi rapi. Nah, yang keenam, tidak memakai baju yang tipis sehingga tampak warna kulit. Jangan juga. Jangan tipis, kelihatan warna kulit kelihatan. Iya kalau putih, pas berpanau. Lalu ini alhamdulillah perhatikan penyakit sehari itu kan ada lagi. Ketala, ada lagi berpanau, jangan sudah. Kalau berhari itu berpanau ya, berkondisinya, campaknya berhari. Ini alhamdulillah kamu orang. Dan jangan memakai baju yang tipis, tampak warna kulit, apalagi acara-acara orang kawinan, acara-acara pesta. Jangan sama sekali dikhawatirkan karena apa? Dikhawatirkan menjadikan pembicaraan di kalangan orang lain. Ada bagus bunyinya. Kemudian lagi 7. Tidak memakai baju yang berwarna terlalu mencolok dan tidak ada yang memakai selainnya agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Jangan terlalu mencolok, katanya di kisah orang hari panas baju abang silau men, ya Allah itu mencolok benar. Orang lain tidak ada memakai, kita memakai. Ya kadang-kadang ada wajah opinion, tapi ada dia pakai sini oleh itu ada di film-film di mana ini beda ini. Sudah panas, abang pulang sampai kukunya abang. Enak pulang ada acara beberapa hari kemudian biru pulang, samuan pulang biru lagi. Mulai atasan sampai ke bawah sampai kuku biru, sampai otek biru semua, sandal biru, dan pinggang biru, semua biru. Yang di sini aja apa namanya? Apa namanya? Yang di bibir apa? Terus nah, tahu jolong biru biasanya. Kalau laki-laki jarang berpakaian kehiman-kehiman. Dia kan jika pakai itu 5 menit tonton, cukup selesai. Artinya jangan sampai memakai warna yang terlalu mencolok. Ada yang memakai yang sudah bajunya mentereng warna merah, semua merah. Karena bamas pulang sampai ke sini, memang dibukakan cincin 8 orang. Oh bisa dulu melihat orang bisa sampai sini. Sampai ini lagi cincin itu 8 bersambung pulang ke sini. Maka pas pemanjat bisa dibukakan sedikit lagi. Cuma dulu kan sakit karena kayaknya tangan kan. Tapi bismillah. Hati-hati apalagi musim-musim kayak ini jangan terlalu berlebihan. Kita orang ekonomi lagi. Pasar pagi ya Pak bisa sendiri. Nah,
kadang sunyi orang, banyak mengeluh orang sepi. Kemudian lagi memakai baju, jadi baju itu ya, kalau bisa yang paling bagus tuh banyak di warna putih aja. Kalau ada yang lain boleh, cuma banyak di warna putih. Kenapa kata Nabi? Khairul thiyab fikum al-bayadu fal basuha, paling baik baju itu warnanya putih pakai. Makanya orang-orang Arab Makkah itu latihan malah yang orang-orang Makkah itu bajunya putih, bergamis. Karena mereka bergamis karena bisa menyerap cahaya matahari. Kalau demikiannya ada putih, orang Makkah Madinah itu hitam. Ya Allah, kalau laki-lakinya putih. Makanya nambah haji ke umrah, jolot siapapun berhaji, siapapun berumrah, bila tidak masuk umrah itu usahakan bajunya putih. Bagi perempuan jangan memakai hitam. Kalau Masjidil Haram kalau bisa putih. Kalau berjalanan kan karena khawatirnya nanti kalau anak masuk raudah kalau terhalangi, karena dikira askar, dikira polisi Arab penduduk setempat, atau mukimin itu orang Indonesia yang tinggal di Makkah atau di Madinah. Mukimin mananya? Mukimin itu kalau kemana-mana bajunya mesti hitam, yang demikian ya Allah. Kalau buat umrah berhaji pakai baju hitam, ada pasal raudah bisa tertahan. Karena Pak dikiranya penduduk setempat. Dulu pernah menyaksikan ada dokter baju hitam, hampir kena orang pasal raudah. Belum lihat belum tua lain juga. Jangan sampai kalau ke pasar bagus hitam di dunia. Kenapa? Karena yang pedagang mengira penduduk setempat, jadi kita wajib melarang ini. Nah itu mengambil baju putih ke pasar barangnya ini buat jemaah, dia menjemaah mahalinya. Kalau pakai dulu bertakwa ke Indonesia, karena baju buat Indonesia sama Indonesia dijual buat mahal-mahal betul. Mestinya sama Indonesia itu kurang kalau jadinya pompong buatnya umrah haji belum kita lihat kami akhirnya sama orang Indonesia. Kemudian lagi kesambilan tidak memakai baju yang bergambar. Bagi sembahyang jangan bergambar, bahari aja. Oh ini banyaknya bertulisan. Kalau bahari yang bertulisan itu ada di Jogja namanya Dagado. Nah, kalau Pak Jamin tahu dari tulisan. Karena kalau bertulisan itu waktu sembahyang membuat orang pada khusyuk, sedikit banyak terbaca. Ya. Kalau itu istilahnya panitia pengubahan masjid apa yang kuat 1447 terbaca dari berapa orang. Belum bahagia ada kawan dia bahagia ada baju dan gado itu pesan bahari. Oh ini kan sudah banyak di mana-mana sudah nyabrut bahari kan di Jogja. Namanya orang Banjar, tulisan itu tulisan bahasa Banjar. Tulisan itu cuma 3 kata ada banyaknya. Tapi menakutkan karena itu tulisannya di belakang apa? Di belakang tulisannya siapa cakap ngomong. Artinya siapa melihat bodoh. Makanya memakai baju itu pede banyak ke masjid, ditambah ke pulang. Pasang di belakang, di belakang kan kali hati. Pas kami lihat langsung duduk punya kan. Dan tulisannya itu siapa jangan bohong. Artinya siapa yang melihat bodoh. Ayo. Ada jadi bahan bakar. Urut pernah berhari ada berhari pas sembahyang. Ada orang memakai baju bergambar. Bajunya bergambar. Di bawah ada tulisan fotonya. Tulisannya apa? Di gambar ini
terdapat 5 ekor monyet. Coba Anda cari di mana kali 5 monyet tadi. La ilaha illallah. Jadi makmum pada khusyuk sebenarnya. Baik deh, 1, 2, 3, 4. Ya juga. Ini bahaya, baju itu ada. Kalau gambarnya masih tulisan di gambar ini terdapat 5 ekor monyet. Coba Anda cari di mana kali 5 ekor monyet tadi. Bukan kita saya 1, 2, 3, 4. Ulang sampai imam Allahu Akbar hanya saja rokok naik pulang rakaat kedua lihat di bawah 4 juga masih ada bungol lah sembahyang pas tonton sembahyang oh ya ini mah update 1 soalnya pas sama sembahyang kawan di samping lihat ini sama orang kawan hati-hati ini apa sih pakaian ada mana pakaiannya tuh mudah-mudahan pasti wajah lain bagus dia tulisannya bagus kadang-kadang waktu lihat tuh ketawa orang tulisannya apa jangan ganggu sudah punya istri cuma makjurnya bawahnya terus jangan ganggu sudah punya istri uangnya nggak ada lagi ATM di tangan istri nah ya dulu ada tulisannya tuh itu mah ganggu kan nanti perusahaan kalau sudah ya jangan bergambar karena bergambar orang di sini senang pangnya namanya senang. Yang ke-10 jika memakai baju baru maka baca doa yang tadi. Alhamdulillahilladzi kasani ma awari fi awrati wa tajammalu fi hayati. Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan ma sunni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma sunni'a lahu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan memakai baju baru ini baju ini membawa kepada kebaikan. Buatnya akhirnya orang berbaju baru dengan berbaju baru itu bisa merubah hati. Kalau berbaju buruk hati kita bagus sedikit, tapi kalau berbaju baru bisa muncul. Ya, seakan-akan kaya. Sama motor kalau motor lawas dipakai, ya saya coba biar motor baru. Yang dulu motor biasanya itu sudah motor baru, lalu apa? Sedikit banget. Itu latihan nanti. Makanya di sini berdoa. Allah menyesalkan saya rahu ya Allah kepada kebaikannya. Justru dengan baju baru itu tambah baik bukan tambah sombong. Yang tadi bisa belajar ya. Kalau nak yang berapa aja, kalau mana dia ada kawan. Kemudian 11 tidak memakai pakaian yang dilarang oleh agama seperti sutra bagi laki-laki. Ada boleh. Bantah misal harim firqatnya lakian masuk bil akhirah. Siapa memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Laki-laki kita sutra itu pakaian di akhirat. Ada boleh laki-laki. Laki-laki orang ada boleh 2 sutra lawan emas. 12 tidak memakai baju yang aromanya kurang baik sehingga dapat mengganggu para malaikat dan orang lain. Akan malaikat kawan di sampingnya diganggu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam.
sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan aroma yang kurang baik, sebagaimana manusia terganggu dengan hal tersebut. Jangan malaikat kita aja terganggu oleh aroma yang kurang baik. Orang baju habis olahraga dipakai pulang ke kantina, atau habis olahraga bawa ke masjid sembahyang, lagi panas pulang. Kawan asalnya bagus, kawannya kawan. Apa ini ya? Ya manusia itu kadang-kadang memang ada ciri khasnya ya, ada ciri khas masing-masing. Juga kalau kita makan, orang India ini, orang ini, Indonesia ini. Jangan sampai memakai baju yang aromanya kurang baik. Jangankan itu, berlebihan minyak wangi aja ada baik. Apalagi aromanya yang kurang baik. Bimbingan aja pakai minyak wangi, jangan aromanya enggak. Kenapa? Bisa kepala lalat kita oleh kira aja. Belok. Kenapa? Ya kata belok biasa, bapak sambil memajang mata harum ya. Nah yuk, yang baik aja masalah. Apalagi yang baik, padahal itu ada. Apalagi itu lagi ada ya. Belum bisa, belum kenal itu. Makanya bahari banyak dari bahari kalau subuh itu naik angkot nyaman mana? Baru boleh di Jogja tuh naik bis ya, naik turun bis atau komuter itu kalau kita sini sama ada apa? IS ya, nama waktunya. Itu kalau pagi nyaman dia. Kenapa? Harum semua. Tapi itu sudah boleh kelima hapak semua. Oke, di sini masih nyaman. Kalau itu dia di Jakarta, di Jawa banyak di jalan. Banyak di jalan, masing-masing bau. Nah, paling ada jangan memakai aroma yang kurang baik. Kemudian ke-13, tidak memanjangkan bajunya sampai melewati batas tumit kaki bagi laki-laki yang karena adanya sifat sombong. Kalau ada sombong ada apa? Berdasarkan sabda Nabi, innal ladzi yajru thawahu minal khuyala la yanzuru Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya orang yang memanjangkan bajunya untuk kesombongan, maka Allah tidak akan memandang kepada dia pada hari kiamat. Ini bahari kisahnya hari ini. Orang kafir bahari itu orang Arab bahari, orang Arab di Makkah sana. Anak melihat kesucian orang, lihat bajunya aja, itu aja. Bila bajunya makin panjang, makin suci kok. Nah, itu lalu muncul di hati itu kesombongan. Aku baju, ya kan dari sepatu itu sepatu kayak apa? Terompah kan kayak Alibaba tinggi, jadi baju itu berpayah. Makin panjang baju itu makin suci. Panjang baju, sehingga memunculkan dalam hati kesombongan. Abu Bakar pernah berkata ya Rasulullah, mulut bang baju panjang ada bapak kan? Oh ya Nabi, ada bapak tidak ada sifat sombong. Nah paling ada kalau kita nih supaya bagus ya kan, jangan sampai menutupi mata kaki. Saya usaha apa kalau misalnya menutupi mata kaki. Karena bahari itu dia orang bahari itu kan di dalam peraturan tertulis, tapi peraturan tidak tertulis ada orang sama kayak banyak bahari banjir. Bagi dari tantangan orang ke pasar itu bawa batik, makin halus batik, makin jaga. Kadang bawa batik, berarti bosnya tuh. Jadi tanpa berpaling pun tahu ada ciri khasnya orang bahari, ada ciri khasnya. 14, tidak memuji pakaian yang dipakainya dan menghina pakaian orang lain. Bila memakai baju itu sudah pakai, jangan lagi kita menghina orang lain. Lalu menjadi kaitan
Ini kawin dua ini, oh nah, ya Allah, terus ya kadang-kadang maaf lah, memang kita aja orang Indonesia atau masyarakatnya itu serba ingin tahu orang, serba kepo. Di zaman orang itu kalau ya bukan asli. Jangan-jangan ada aslinya itu lawas dan itu dan 3 bulan yang lalu itu tahun yang lalu dia minyak itu sudah jadi orang baju garis tanpa nah baju baju tahu dan lewat masanya lewat makanya tadi orang itu di Jogja tuh di Jogja tuh kan ada bisa para wali apa bisa baju apa karena kadang kelihatan sungguh miskin itu padahal ada kawan biasa sederhana ada kelihatan kemudian suci benar ada kelihatan karena ada menampakkan kalau kita ini bisa bang menjaga baju kawan dan aslinya ayo boleh berbaju bagus tapi jangan menghina baju orang. Apalagi mana pun yang punya orang, mana pun yang baju orang itu jangan mana pun. Kalau orang pasti pernah punya ini, bagusnya beginian, bisa 2 juta harganya. Kalau kan, aduh gue 300 saja, bagus loh. Itu untuk sanjung yang sampai beginian dia, tetapnya 100. Mana ada, orang punya. Kalau itu gas loh. Jadi 200-an dapat ada 100 tol aja kalau baik sih motifnya bagus bisa mahal nih pasti jawabannya ada murah aja ya. Jadi boleh pakai baju nanti kita pakai bagus ke apa rapi cuma satu jangan menghina baju orang memakai kayak apa terserah orang aja baju nama hal jangan menghina apalagi itu kawin ya ini biasa boleh kita tuh pakai mana kan di situ memang palsu ya ini tongtol lagi kan mana tuh hati-hati kita jelas makanya apalah untuk kalau baca orang kawin itu bisa kan tidak pandai ya makan lah. Ini kalau setelah kali pandi itu banyak biasa. Baiklah, bagus dia jadi gambar, orang pareng ya. Ya Allah, ini. Jadi memakai silakan, cuma jangan menghina orang. Kayak apa orang mana kayak apa. Disesuaikan ya. Kalau dahulu pernah sekali yang naik bis, bagian tidak naik bis tuh, namanya naik bis. Pas bapaknya penumpangnya ada banyak kosong, anak kebanjiran ya. Dalam hati ulun bisa mengambil penumpang dari papan, bisa ya kan? Boleh sampai kita ada banyak, tapi juga di papan kita banyak penumpang. Itu tuh kayak orang sesuai nomor kursi, ada lawas staff, anak muda, dan yang berangsal. Anting, manfaat doang. Ebol pangki ini nah, rambut, terjun banting, sepatu, hebat doang. Luar biasa. Bukan pangki orang kayak game ya Allah. Duduk, mantap. Tapi duduk di samping bulan itu kan gak samping. Yang menjauh di berandai. Takutnya kalau tidak salah ya Allah sekalinya hanya keluar jenah muntah nah yang dulu cemen bana ini pada bilang makam kalau ada waktu pelajaran dia jangan gaya mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan ada berkahnya salah mohon maaf wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانصرنا وانصرنا بالعلم وبنشهد وطاعة ورحمة وصلى الله على رسول الله